Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran matematika. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai, minta tolong ketua kelas untuk pimpin berdoa dulu. Silahkan, Dwi Cak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Dwi Cak. Sebelum kita mulai, silahkan dinyalakan dulu kameranya yang belum menyalakan kamera. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih. Saya izin share screen. Oh ya, sebelum kita melanjutkan, saya minta tolong dulu untuk mengisi absensi ya, link absensi. Link absensinya nanti saya berikan di kolom chat seperti biasa ya. Silahkan. Sebentar. Saya taruh di kolom chat ya, silakan isi absensinya. Sudah ada ya? Oke, silakan diisi dulu daftar hadir. Saya sambil izin share screen. Oke, ini adalah pembelajaran kita hari ini ya. Kita melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah masuk ke ukuran pemusatan data, kemudian ukuran letak data, dan hari ini kita melanjutkan ke ukuran penyebaran data ya. Jadi di ukuran penyebaran data ini kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya sama seperti yang sebelumnya, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan juga histogram. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan juga histogram. Itu kompetensi dasarnya. Sedangkan untuk indikator pencapaian pembelajaran kita hari ini, yang pertama menentukan ukuran penyebaran data berupa nilai simpangan rata-rata, simpangan baku, dan juga ragam. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tersebut. Ya. Nah, ini tahapan pembelajaran kita. Kita pembelajarannya masih sama menggunakan PBL ya, Problem Based Learning. Jadi nanti Budian akan memberikan LKPD, di mana LKPD itu ada beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan. Nah, nanti di sini sebelum diskusi kelompok, kita akan ada diskusi kelas dulu, diskusi kelas besar ya. Kemudian baru diskusi kelompok. Akan Budian bagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Budian bagi sebelumnya. Kemudian nanti menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD seperti itu. Setelah kalian melakukan diskusi kelompok, maka silakan membuat presentasinya. Boleh disajikan dalam bentuk Word, Excel, Canva, Prezi, atau apapun terserah kalian gitu ya. Yang penting nanti kalian bisa menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian dengan baik. Nah, harapannya semua anggota kelompok itu nanti berpartisipasi untuk menyampaikan hasil diskusi ya. Jadi presentasinya semuanya, karena sekelompok itu hanya 5 atau 4 orang ya, seperti itu. Oke, selanjutnya nanti ada analisis dan evaluasi dari Budian, di mana jika ada miskonsepsi atau hal-hal yang kurang dipahami, maka akan Budian jelaskan di bagian itu. Untuk penilaian sendiri, kita ada penilaian sikap ya. Jadi nanti bagaimana keaktifan kalian berdiskusi, bagaimana kalian menyelesaikan LKPD dan lain sebagainya, maka itu masuk ke penilaian sikap. Kemudian ada penilaian keterampilan, bagaimana kalian menyelesaikan LKPD ya di bagian menyelesaikan masalah kontekstual terkait ukuran penyebaran data dan penilaian pengetahuan menggunakan tes formatif seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mengawali dengan quizzes dulu ya. Kemudian mau review materi prasyarat dari materi ukuran penyebaran data ini, silahkan join myquiz.com seperti biasa. Kita akan live quiz dulu. Ya, silakan dibuka yang pakai
HP boleh silakan dibuka HP, atau yang menggunakan laptop aja boleh dibuka di new tab-nya ya. Di new tab-nya buka ini joinmyquiz.com, kodenya 865303 seperti itu. Oke, silahkan join ke sini. Kalau ada yang kendala di jaringan boleh chat Budian ya. Oke, ini udah ada Rehan, Rizvani, Marsha. Oke, thank you yang udah hadir. Sip. Sudah 7 orang. Kita ada 24 ya. Oke, Flavinki, Sivania, Naura, Rahma. Lanjut, silakan. Oke, Rehan, Reski, Patir. Oke, sudah 24 orang lagi. Silakan. Oke, Rifki, terima kasih Rizky. 2 orang lagi. Jika 2 orang ini ada kendala, boleh chat Budian ya. Oke, Adit bisa. 1 lagi. Udah ya, cuma 23 ya. 24 kan. Siapa yang belum masuk? Sudah? Saya mulai aja ya. Silahkan dikerjakan untuk soal review prasyarat ini. Oke, Aurel, Fatir, Rizvani. Oke, Rifki, Rahma, Alisha. Oke, Boji udah selesai. Oke, sudah 90%, 88%. Oke, sedikit lagi.
Oke, 2 orang lagi. Saya tunggu. Oke, 2 lagi. Oke, 2 orang lagi saya tunggu. Udah ya? Oke, saya end ya. Oke, ini Patir ya. Patir, Rifki, kemudian Rizvani. Oke. Oke, hampir semuanya betul ya. Hampir semuanya di sini jawab-menjawab betul. Hanya ada beberapa yang salah. Dwicak, kenapa Dwicak? Jaringannya hilang. Tadi udah ke-submit sih. Nomor 12. Terus tiba-tiba ke-refresh. Oh gitu. Oke. Oh iya, tapi ini udah benar semua ya. Oke, berarti ini untuk materi prasyaratnya insya Allah sudah paham semua. Jadi mudah-mudahan karena ini udah bisa, berarti udah bisa nih kita belajar untuk materi yang ini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sebentar ini. Saya coba, kita lihat sini dulu ya. Nah, di sini ada, coba saya minta menghitung, coba deh hitung rata-rata nilai ulangan 5 anak di kelompok 1. Ya, Adli 100, Renata 100, Juna 40, Rai 60, dan Asya 50. Coba saya minta tolong Fatir, coba Tir dihitung Tir, berapakah rata-rata dari nilai kelima anak ini? 70, Bu. Oke, bagus Fatir, 70. Selanjutnya, yang ini 5 anak yang kedua, Ucup, coba Cup dihitung berapa? 70, Bu. Oke, sip. Sama ya, 70 ya. Coba, saya mau sebentar ya, saya mau nampil dulu bentar. Kok tiba-tiba mati? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Budian mau sedikit sharing tentang ukuran penyebaran data. Nah, kalian kan udah pernah tuh belajar tentang ukuran pemusatan data. Sekarang kita coba review dulu ya. Misalkan kita punya data seperti ini. Ini adalah data penghasilan dari misalkan warga di RT 1. Nah, kemudian ini adalah penghasilan untuk 5 orang warga di RT 2. Kemudian ambil sampelnya sedikit aja ya, misalkan 5 orang. Nah, dari kedua sampel ini, kemudian kita menghitung rata-ratanya. Dari rata-rata itu diperoleh bahwa baik di RT pertama maupun di RT kedua, itu penghasilannya sama-sama sebesar 700.000. Artinya, kalau misalkan nih, pemerintah sedang ingin membuat program untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, apakah warga di kedua tempat ini layak untuk mendapatkan bantuan? Oke, ya. Jadi tadi saya menyampaikan ada 2 case ya. Ada 2 case. Pertama, nilai ulangan. Jadi ini ada 2 kelompok anak, kelompok 1 dan kelompok 2, di mana bisa dilihat ya, ini rentang nilainya ada yang 100, 140, 60, 50. Kemudian yang ini nilainya 75, 70 sampai 70 ya. Ini kalau kita lihat dia rata-rata keduanya sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini rata-rata keduanya sama, yaitu sama-sama 70. Sama halnya dengan yang tadi yang sebelumnya ya.
Sama halnya dengan yang pertama, yang tadi video yang Budian sampaikan itu ada 2 kelompok data penghasilan ya, dua RT ya. RT pertama diambil sampel 5 orang, RT kedua juga sama gitu. Kalau kita lihat datanya gitu ya, untuk yang di RT pertama tadi itu dia jumlah kita lihat penghasilan warganya ya. Penghasilan warganya itu dia ini sekitaran seperti ini nilainya sebentar. Nah, ini 550.000, 900.000, 450.000, 700 dan 800.000. Maka didapat rata-ratanya 700.000 gitu ya. Sedangkan untuk yang kedua, gitu ya, untuk kelompok yang kedua, ini bisa dilihat penghasilannya 200.000, 2.500.000, kemudian 300, 200 dan 300.000. Ini kalau kita hitung keduanya sama-sama memiliki rata-rata yang sama. Tapi di kasus pertama yang tadi ya, apakah jika misalkan pemerintah memberikan bantuan, apakah dari kesemua warga tadi layak mendapat bantuan? Kira-kira dapat layak nggak? Yang 2,5 juta nggak layak. Harusnya enggak ya, harusnya enggak layak. Oke. Nah, sekarang balik lagi. Kalau ke yang nilai tadi, ke yang sini ya, ke yang nilai ini kan tadi kita lihat ya, di sini rata-ratanya sama-sama 70. Nah, yang ini sama 70, yang ini juga rata-rata 70. Pertanyaannya di sini, apakah nilai rata-rata tadi ya itu cukup representatif untuk menggambarkan kondisi kedua kelompok? Kira-kira cukup nggak dengan menghitung nilai pemusatannya aja atau nilai meannya aja? Tidak cukup. Tidak cukup. Oke. Raihan Zakwan, kenapa nggak cukup? Karena terlalu jomplang gitu. Tadi ada yang, kalau yang data kedua tuh kayak nilainya di sekitar 70-an gitu. Oh, okay. Tapi kalau yang pertama ada yang 100, satu lagi ada yang 40, jauh gitu. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih Raihan. Nah, jadi kalau Raihan bilang itu datanya sangat jomplang, Bu, gitu ya. Jadi beda persebarannya ya, beda antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang kedua memang rata-rata 70, nilai kisarannya dari 70. Jadi bisa dibilang cukup representatif ya. Tapi untuk yang kedua, untuk yang data pertama ini, kelompok 1, dengan nilai rata-rata 70 dan dengan data kondisinya seperti ini, maka menurut Rehan tidak representatif karena sangat jomplang. Nah, berarti ada ukuran lain dong ya yang dipakai. Nah, kira-kira ukuran apa yang dipakai, Klovinki? Penyebaran data ya, Bu? Oke, betul. Ukuran penyebaran data ya, bagus, Klovinki. Jadi, selain ukuran pemusatan, maka kita juga menggunakan ukuran penyebaran data ya untuk melihat kondisi dari data yang kita punya gitu ya. Jadi, nilai pemusatan data saja itu kurang representatif. Maka kita juga harus menghitung gitu ya nilai ukuran penyebaran data juga seperti itu. Nah, jadi harapannya gitu ya dari kita mengetahui bagaimana apa itu penyebaran data, bagaimana cara menentukannya gitu ya, maka kita bisa menyelesaikan nanti masalah-masalah kontekstual gitu yang berkaitan dengan penyebaran data. Contoh simpel tadi ya, misalkan saya berikan kondisi dua RT yang berbeda gitu ya, kemudian didapatkan rata-rata yang sama gitu. Kalau kita hanya melihat nilai pemusatan data saja ya, nilai mean aja, maka kita bisa bilang ya udah rata-rata 700.000 maka semuanya layak mendapatkan bantuan pemerintah gitu. Tapi ketika melihat datanya lebih jauh, kemudian kita mengukur penyebaran datanya seperti apa, maka di situ ada orang-orang yang ternyata tidak layak untuk mendapatkan bantuan pemerintah tersebut. Makanya untuk melihat kondisi dari suatu data, kita tidak hanya melihat ukuran pemusatannya saja, tapi juga kita harus melihat ukuran penyebarannya seperti itu ya. Nah, di sini ini sama orientasi kasusnya ya. Jadi nanti ini ada di LKPD. Di sini saya misalkan di sini ada 2 toko sepatu ya, 2 toko sepatu gitu ya. Di mana toko sepatu A dan toko sepatu B bisa dilihat persebarannya ya. Untuk toko sepatu A ini yang sepatu yang terjual dengan nomor 39, 40, 40. Dari sini kelihatan ya modusnya berapa nih? 40. Oke, modusnya 40 ya. Kalau untuk data yang kedua, ini data kedua. Aurel, berapa modus atau rata-ratanya? Bisa ketebak modusnya berapa ini? Modusnya 40. Oke, modusnya 40 ya. Jadi ukuran pemusatan datanya sama-sama 40. Jadi dari kedua ini juga sama ya, ukuran pemusatan datanya 40. Pertanyaannya, dengan ukuran pemusatan data yang tadi ya, sama-sama 40. Nah, ini kan dia punya ukuran pemusatan sama.
Pertanyaannya apakah kedua toko tadi dia hanya akan menjual sepatu dengan nomor sesuai dengan pemusatannya aja? Kira-kira dia jualnya itu aja nggak? Tidak. Enggak ya? Oke, ini sama kayak tadi ya. Berarti dia harus memperhatikan juga ukuran penyebarannya. Nah, sebelum masuk ke sini, coba saya minta ada satu orang yang pakai bahasa kalian sendiri. Jadi kira-kira penyebaran data itu apa ya? Ukuran penyebaran itu apa? Adit mungkin? Penyebaran data itu kayak perbedaan jumlah tiap data. Oke, selisih gitu ya? Iya. Oke, jadi selisih antar datanya gitu ya. Nah, jadi di sini bisa juga dikatakan seperti itu ya. Cuma untuk lebih tepatnya, jadi penyebaran data itu jadi ukuran gitu ya, ukuran yang kita pakai untuk menyatakan seberapa besar nilai-nilai yang berbeda atau bervariasi ya, seperti yang tadi Adit bilang gitu ya. Kemudian kita juga mengukur seberapa besar simpangannya dari apa? Dari ukuran pusat, di mana biasanya kita menghitung dari nilai rata-rata. Jadi kita menghitung seberapa besar simpangan antara setiap nilai dengan nilai rata-ratanya, gitu ya. Itu ukuran penyebaran datanya. Oke, kita beralih ke LKPD ya. Nah, di sini ya di LKPD ini sebentar Budian kelihatan kan ya? Ini LKPD-nya sudah Budian share juga ya ke kalian semua. Nah, ini LKPD ini sudah Budian share. Ini tadi sudah ya. Jadi tadi kita peroleh bahwa nilai rata-rata dari yang kasus ini adalah 40. Kemudian ukuran penyebaran tadi sudah ya. Nah, di sini ukuran penyebaran data itu bisa kita hitung ya. Untuk hari ini kita akan membahas 3. Bagaimana cara mengukur penyebaran data. Yang pertama dengan yang namanya simpangan rata-rata. Gitu ya. Yang kedua kira-kira dengan apa? Dengan apa, Fatir? Mungkin sudah melihat bahan ajar yang kemudian kasih, dibaca-baca gitu ya. Di sini ada. Kira-kira dengan apa? Selain dengan mana tadi? Simpangan rata-rata? Ragam, Bu. Oke, betul, ragam. Siapa tadi itu? Rizwani, Bu. Oh, Rizwani, ya. Oke, dengan ragam. Satu lagi, kira-kira dengan apa, Nadira? Simpangan baku. Oke, good. Simpangan baku ya. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata itu adalah kita menghitung rata-rata dari selisih mutlak ya. Selisih mutlak itu berarti selisihnya pasti positif ya. Jadi kita menghitung selisih antara semua nilai ya, semua nilai, semua data gitu ya dengan rata-rata. Makanya di sini jadi sigma jumlah XI, XI itu adalah datum ke I, data ke I ya, dikurangin rata-ratanya. Kemudian jumlahnya ini kita bagi N. Jadi kalau misalkan kita punya data yang tadi ini, kemudian di sini kita peroleh bahwa rata-ratanya ya X bar-nya itu adalah 40, maka ketika kita menghitung simpangan rata-ratanya adalah tinggal kita hitung XI dikurang X bar. 39 dikurang 40 gitu ya. Kemudian data kedua 40 dikurang 40, kemudian lagi 40 dikurang 40 gitu ya. Data keempat 41 dikurang 40, kemudian yang ini 39 dikurang 40 dan seterusnya sampai yang terakhir di sini ya. 41 dikurang 41, kemudian di sini kita jumlah ya, 39 dikurang 40 dimutlakin jadi 1, kemudian yang ini 0, yang ketiga berapa? 40 kurang 40? 0. 0, terus yang ini? 1. 1, yang ini? 1. 1 lagi, ini? 0. Ini 1, 2, 3, 4, 0 ya. 0, 0, 0, 0, 1 lagi? 1. Maka nanti dibagi N, N-nya ada berapa ini? Ada berapa Ucup N-nya? Ada 10 ya? 10 bukan? Iya, Bu. Iya, Bu, 10. Ya, ada 10 ya. Maka nanti di sini ada 1, 2, 3, 4, 4/10. Maka ini adalah nilai simpangan rata-ratanya. 0,4 ya. Itu nilai simpangan rata-rata dari si data tunggal ini. Seperti itu ya. Itu simpangan rata-rata. Nah, yang kedua, kita bisa menghitung, ini sama ya untuk data kelompok B, nanti bisa dihitung dengan cara yang sama. Nah, kemudian untuk data berkelompok, kalau tadi kan datanya data tunggal ya. Kira-kira tadi perbedaannya antara yang data kelompok dengan yang data tunggal. Kira-kira bedanya ada di mana, Rizwani? Nggak tahu, Bu.
Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Rahma, coba dilihat. Ini yang data tunggal. Ya, ini data tunggal. Nah, ini yang data kelompok. Ada dikit bedanya. Bedanya di mana? Rahma bisa melihat perbedaannya? Belum tahu juga, Bu. Oke, ada yang tahu bagaimana frekuensi, Bu. Oke, siapa itu yang jawab? Balkis, Bu. Oh ya, oke. Terima kasih Balkis. Di frekuensi ya. Jadi di sini bedanya nih. Tadi kan kalau yang sebelumnya simpang rata-ratanya itu cuma sigma XI dikurang X bar ya. Ini dibagi N. N-nya ini sama ya, total frekuensi. Sama aja. Nah, di sini nggak ada frekuensi, sedangkan di sini ada. Kenapa? Karena kalau di dalam data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, di sini ada frekuensinya. Makanya ini dia dikali frekuensi di sini. Ya, itu perbedaannya. Ya, jadi ini adalah frekuensinya. Kemudian XI adalah titik tengah kelasnya. X bar ini adalah rata-rata, kemudian FI-nya itu total frekuensinya. Seperti itu ya, bedanya hanya di situ aja. Bedanya sedikit. Oke, misalkan nih, kita mau menghitung berapakah nilai simpangan rata-rata dari data yang ini. Ya, maka ketika kita mau menghitung simpangan rata-ratanya ya, sebentar saya. Oke, ketika kita mau menghitung simpangan rata-rata, ini simpangan rata-rata ya. Tadi kita harus tahu apanya dulu? Rata-ratanya dulu kan ya? Kita harus tahu rata-ratanya dulu. Kita bisa menggunakan rumus apa kalau mencari rata-rata? Rumus apa? Rata-rata dari data fiksi. Oke, fiksi ya. Jadi kita bisa pakai rumus kalau kita mau cari rata-rata ya X bar nih ya, sama dengan sigma fiksi gitu ya. FI dibagi sigma FI. Maka di sini kita cari dulu nih. Ini sigma FI-nya atau N-nya udah dapat di sini. 40 kita peroleh ya. Jadi saya pakai bantuan Excel ya biar cepat ngitungnya. Nah, fiksinya kita hitung dulu di sini. Berarti sama dengan F-nya ini kita kalikan dengan XI ya. Kemudian ini kita hitung, kita dapat di sini ya. Maka ini dapat fiksinya, baru kita jumlah ya. Kita sum dari yang pertama sampai yang terakhir. Maka ini dapat kenapa ini? Sum dari data yang pertama sampai yang terakhir. Ini ya. Dari sini maka kita dapat nih nilai X bar-nya itu sama dengan ini kita bagi 40 ya. Dapat rata-ratanya 53. Nah, kemudian kita menghitung mutlak XI dikurang X bar. Berarti kalau mutlak itu absolut ya. Absolut dari XI-nya yang mana? XI-nya yang ini. Kita kurangin X bar-nya. Rata-ratanya berapa? Berapa tadi Rahma rata-ratanya? 53. Oke, terima kasih Dwica. 53 ya rata-ratanya. 53. Ya, betul Rahma 53. Nah, kemudian ini kita hitung ya. Nilai dari XI dikurang X bar-nya. Selanjutnya, ini kita kalikan ya. Frekuensi kita kalikan dengan ini nilai di sini. Kemudian kita jumlah sum dari sini sampai sini. Nah, ini kan nilai dari tadi kita tahu ya bahwa rumus, ada yang masih ingat? Tadi kita kalau mencari simpangan rata-rata itu adalah sigma FI ya dikali XI dikurang X bar. Kemudian kita bagi apa? Sigma apa? Sigma FI. Sigma FI, betul. Nah, ini nilainya berapa? Nilainya gini ya. 188. Kita bagi sigma FI-nya 40. Nah, maka nanti kita dapat simpangan rata-ratanya adalah, boleh kita hitung SR-nya ya, simpangan rata-ratanya. Dia tinggal kita bagi nih. Sigma ini dibagi total frekuensinya. 4,7. Maka 4,7 ini adalah nilai simpangan rata-rata dari si data berkelompok ini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Oke, sekarang bisa, Bu. Oke, terima kasih. Dari sini kita lanjut ke simpangan baku ya. Sebentar. Nah, ini nanti bisa diisi tabelnya ya. Silakan nanti bisa diisi. Kemudian, nah untuk simpangan baku. Jadi kalau tadi itu adalah selisih antara
datum ke I dengan X bar atau dengan rata-rata, maka untuk simpangan baku sendiri dia adalah rata-rata dari kuadrat, ya, kuadrat simpangan, ya, kuadrat simpangan terhadap rata-rata. Jadi kalau yang tadi itu XI dikurang X bar, kalau yang ini kira-kira apa rumusnya? Mungkin XI kurang X bar kuadrat. Oke, betul. Siapa tadi itu? Balkis, Bu. Oh, Balkis. Masya Allah. XI dikurang X bar di kuadrat ya. Karena di sini dia minta rata-rata dari kuadrat. Di bawahnya dibagi apa, Fatir? Dibagi frekuensinya. N. Oh iya, betul. Sigma frekuensi atau N ya, sama aja. Dibagi N. Jadi itu untuk ragam ya. Dia di sini ada kuadratnya. Lihat ya bedanya, kalau tadi kan XI dikurang X bar aja dimutlakin, kalau ini ada kuadratnya. Dibagi N. Nah, akar kuadrat dari ragam itu disebut apa? Kira-kira ada yang bisa tebak? Nadira apa Nadira? Simpangan baku. Oke, good Nadira. Simpangan baku ya. Jadi ini simpangan baku. Berarti kalau kita mau cari simpangan baku tinggal akar dari ini. Jadi di sini XI dikurang X bar kuadrat dibagi N atau sigma F ya, sama aja. Itu untuk menentukan nilai simpangan baku dan juga ragam. Nah, kalau data kelompok gimana? Kalau datanya berkelompok, maka kita sama kayak tadi ya. Bedanya ada di mana? Kalau data kelompok? Ada di mana, Haifa? Kira-kira? Haifa, suara saya terdengar? Alicia mungkin? Bedanya di mana? Dikali frekuensi. Oke, good. Dikali frekuensi ya. Jadi di sini ada FI, sisanya sama XI dikurang X bar kuadrat dibagi sigma FI. Gitu ya. Ini untuk ragam, ya X kuadrat itu ragam. Nah, kalau nyari simpangan bakunya tinggal diakarin nilainya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita balik lagi, coba kita menghitung nilai ragam dari data yang tadi. Ini ya. Sekarang kita hitung ragamnya. Maka untuk menghitung nilai ragamnya, kita cari dulu rata-ratanya sama aja kayak tadi ya. Ini F-nya, kita kalikan dulu dengan XI-nya. Gitu. Kemudian kita jumlah. Ya, ini kita jumlah semuanya nilai FI. Ini tadi udah kita hitung ya, dapat nilainya 40. Berapa tadi? 53. Oh iya, 53, sorry. 53 ya tadi nilai rata-ratanya. Nah, ini. Kemudian kita cari XI dikurang X bar kuadrat. Maka ini nanti di sini XI-nya yang ini dikurang X bar tadi 53 ya. Sorry. Ctrl Z. Nah. Ini kita cari XI-nya ya. XI-nya berarti yang ini. XI kita kurangin X bar-nya 53 pangkat 2. Nah, ini XI-nya ya. XI dikurang X bar kemudian dikuadratin. Nah, setelah dapat ini kita kalikan dengan frekuensi. Jadi frekuensi kita kalikan dengan XI dikurang X bar. Kemudian kita drag ya, kita jumlah. Maka dapat jumlah FI dikali XI dikurang X bar kuadratnya itu sama dengan segini ya. Jadi kan tadi kita tahu rumusnya apa, coba diulangin. Marsha mungkin masih ingat tadi kalau S kuadrat sigma di sini apa pertama? FI dikali yang ini ya. Apa Marsha? X bar kurang FI dikurang X bar. dikurang X bar. Iya. Kuadrat. Oke, gini ya, dibagi apa? Dibagi sigma FI. Sigma FI, gitu ya. Dibagi sigma FI. Maka nanti di sini kita dapat S kuadratnya itu sama dengan yang ini kita bagi sama ini. Nah, 31,5 ini adalah nilai ragamnya dari data yang tadi gitu. Nah, kemudian sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada saya lanjut. Nah, selain menggunakan rumus ini untuk menentukan ragam nanti di sini ada lagi 3 rumus berbeda ya. Kalian masih ingat untuk menghitung nilai rata-rata kita bisa memakai 3 cara. Apa aja coba? Rehan, Arif. Ada Vici, ada Pixie sama Vigi itu. Oke. Ada di tengah, coding sama ya.
Oke, sip. Benar ya. Jadi fiksi Vici gitu ya. Jadi bisa pakai titik tengah, bisa pakai simpangan rataan. Kita juga bisa pakai pengkodaan, pakai coding ya, pengkodaan. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan ketika kita menghitung ragam. Ya, ketika kita menghitung ragam, kita bisa menggunakan cara yang sama. Jadi, 3 cara tadi ya. Jadi di sini kalau kita pakai fiksi, ini rumusnya berbeda. Jadi kalau yang tadi kan rumusnya sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi sigma FI ya. Nah ini dia tinggal mencari yang ini aja nih. Jadi sebenarnya rumusnya cuma yang bagian bawah, sorry. Mana ini? Nah yang ini aja nih. Ini rumusnya yang bagian ini aja. Ya, cuma di sini kita harus tahu dulu nih, ada X kuadrat bar, ada X bar dikuadratin. Ya, X kuadrat bar itu artinya rata-rata ya. X kuadrat bar sama X bar dikuadratin. Nah, ini bedanya apa? Kalau X kuadrat bar itu artinya kan kalau X bar itu sigma fiksi dibagi sigma FI kan? Ini X bar. Kemudian kalau X bar kuadrat nanti nilai ini tinggal kita kuadratin. Nah, kalau X kuadrat bar artinya di sini fiksi XI-nya kita kuadratin dulu, baru dikali ke F. Kemudian dibagi total frekuensi, maka itu X kuadrat bar. Paham bedanya? Paham bedanya? Oke, paham ya, udah anggut-anggut nih. Nah, oke lanjut. Berarti di sini nanti kita coba cari nilai fiksinya dulu ya. Maka sigma fiksi di sini sama kayak tadi. Ini F-nya dikali XI, gitu ya. Kemudian ini kita jumlah semuanya. Ini kita jumlah, tadi jumlahnya ada, saya hitung aja lagi ya. Ini jumlahnya 40, kemudian yang ini jumlahnya ada, sebentar. Segini ya, sigma fiksi. Maka kita dapat fiksi dibagi FI. Saya crop dulu. Ini fiksi dibagi FXI ya, maka dia nilainya adalah yang ini. Kita bagi dengan ini. Ya, maka nilainya ini. Kemudian X bar kuadrat, berarti nilai ini kita kuadratin. Ya, 2809. Nah, selanjutnya kita cari X kuadratnya, berarti ini XI-nya kita kuadratin dulu. XI-nya ini kita kuadratin ya, kita pangkatin 2. Semuanya kita pangkatin 2. Nah, setelah ini kita kalikan masing-masing dengan frekuensinya. Jadi yang ini frekuensi kita kalikan dengan XI kuadratnya. Kemudian ini kita jumlah semuanya. Ya, maka ini kita jumlah semua dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, kemudian kita dapat nih, berarti ini adalah nilai FI XI kuadrat, di mana nilainya adalah segini ya. Ini kita bagi dengan yang ini. Nah, maka nanti kita akan memperoleh nilai S kuadratnya itu adalah nilai X kuadrat bar, kita kurangin sama nilai X bar dikuadratkan. 31,5. Sama dengan yang ini ya, 31,5. Oke. Sekarang saya minta satu orang untuk share. Saya minta Rifki, coba Rifki. Coba Rifki nanti selesaikan yang pakai DI. Bisa share screen Rifki? Ya, Bu. Oke, tolong ya. Coba Rifki. Oke, coba yang DI, FIDI. Oke, ini. Sekarang kalau DI masih ingat, kita nentuin angka nolnya di mana? Mau di mana, Rifki? Angka nolnya? Oh, di mana aja bebas kan ya, Bu? Bebas, bebas. Iya, misalkan Rifki mau di mana? Di 12 coba. Oke, boleh. 0 taruh di atas. Oke, kalau 0 di situ berarti yang di atasnya berapa, Aulia, Nadira? Masih ingat? Pakai DI? Min 5. Oke, negatif 5 ya, negatif 5. Berarti atasnya berapa lagi, Rifki? Min 10 bukan sih? Oke, betul. Oke. Negatif 10 ya. Nah, di bawahnya 0. Berapa coba, Anissa? 5, Bu. Oke, 5 bawahnya lagi berarti? 10. Oke, 10. Oke, lanjut, Rifki. Tinggal dikalikan FI kali DI. Sama dengan FI-nya dikalikan dengan DI.
Oke. Cantelan yang mana pun enggak. Ya, ada ketlak buku itu. Ada. Oke, lanjut DI kuadrat. Berarti yang negatif 10-nya itu dikuadratin. Ini nomor berapa nih? Nah. Tuh, ini nomor 2. Pangkat 2. Ini berapa nomornya? Oke. Nah. Kemudian yang sebelahnya FI-nya frekuensinya dikali DI kuadrat. Tuh, yang dekat gendang. Oke, lanjut. Kemudian FIDI kuadratnya dijumlahkan. Gimana, Bu? Yang FIDI kuadratnya dijumlah, FIDI-nya juga dijumlah, coba disum. Yang frekuensinya juga dijumlah. Jumlah. Di paling bawah di sum boleh. Di bawahnya 600, sum. Terus kamu drag dari yang paling atas tuh, dari yang 200 sampai yang 600. Kurung. Oke. Di yang VD juga sama, yang F juga sama. Oke, kalau udah masukin ke rumusnya. Berarti D barnya itu FIDI dibagi FI. Jadinya berapa? 40 dibagi 40 ya. Sama dengan 1 ya. Oke, terus yang bawahnya berarti yang ini. Itu nggak usah ditulis, langsung bawahnya aja. Karena sama aja nilainya.
Oke, mohon maaf. Gimana Rifki dapat? Oke, berarti D kuadrat barnya 32,5, kemudian dikurangin dengan D bar kuadratnya 1 ya. Oke, dapat nilainya berapa? 1 ya, 31,5. Maka dari sini nilainya sama ya antara yang tadi menggunakan fiksi maupun dengan VD. Oke, makasih Rifki. Sudah di-share screen-nya. Boleh stop share? Applause dulu buat Rifki ya. Oke, thank you. Nah, selanjutnya saya balik lagi ke LKPD. Jadi nanti kalian saya bagi 5 kelompok ya, saya bagi menjadi 5 kelompok. Kemudian silahkan mendiskusikan. Ini di sini ada permasalahan ya, ada data yang disajikan dalam bentuk histogram. Kemudian nanti diminta untuk menghitung nilai simpangan rata-rata, simpangan baku ya dengan berbagai cara. Kemudian terakhir ini ada masalah kontekstual terkait penyebaran data ya. Oke, nanti pembagian kelompoknya sesuai dengannya ini. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti saya akan bagi di breakout room. Silahkan masuk sesuai kelompok masing-masing ya. Udah tahu semua kan kelompoknya? Ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu kelompoknya? Udah tahu semua ya. Nah, ini saya bagi breakout room-nya. Ada 5 ya. Sebentar. Nanti minta tolong untuk ketua kelompok ya, silakan pilih ketua kelompok, kemudian kalian silakan merecord ya hasil diskusi kelompoknya. Kemudian nanti membuat presentasi untuk dipresentasikan setelah kegiatan diskusi. Waktunya 15 menit ya, jadi sampai jam 10.15. Sampai jam 10.30. Oke, silahkan. Sudah saya bagi breakout room-nya, silakan silakan masuk ke dalam grup masing-masing ya. Baik, Bu. Oke, silakan. Silakan Balkis, Yusuf, Rahma masuk ke dalam grupnya. Saya belum muncul, Bu. Oh, belum muncul. Icu belum muncul juga. Balkis tadi kelompok berapa? Saya kelompok 5, Bu. Oke. Devin kelompok berapa? Udah muncul belum? Udah. Devin kelompok? Bareng itu, Bu, bareng Poji, Bu. Oh, bareng Poji ya, kelompok 4. Oke, saya masukin dulu ya. Sorry. Sebentar. Devin kelompok 4. Oke, silakan Devin masuk. Hai. Bisa record nggak? Bisa record nggak? Ibu, saya belum dikasih permission buat record tadi. Oke, berarti Arman. Rizwani ya, coba. Lo tuh record. Coba bisa record nggak? Bisa, Bu. Oke. Udah, ini udah di-record. Enggak, tapi ini kan nama saya. Rizwani juga record ya. Soalnya nanti kalau saya live, enggak ke-record bagian yang pas saya live. Ya. Oke. Silakan didiskusi dulu ya. Oke, Bu. Saya ke kelompok lain dulu ya. Makasih, Bu. Oke, Bu. Oke, nanti kalau ada yang tanya silahkan itu aja. Panggil. Oke. Raihan, saya minta tolong buat record ya. Ya udah, boleh, Bu. Coba bisa. Bentar, Bu. Udah, Bu. Oke. Nanti kalau misalkan mau diskusi, ada yang mau ditanyain, silakan panggil saya ya. Saya cek ke kelompok lain dulu. Ibu. Iya, Pak. Ibu.
Yang nggak masuk siapa, Bu? Nggak ada kan? Masuk semua. Yang mana nih? Sekolah. Oh, yang kegiatan Lili nggak bisa. Dia lagi di jalan dari Lampung. Lili. Oh, oke. Tapi mamanya Berarti udah satu orang ya, Pak? Iya. Oke. Oke, ya, makasih. Udah. Saya minta tolong buat satu orang ngerekam. Siapa bisa ngerekam? Saya, Bu. Fatir ya? Iya. Saya kasih lo dulu. Fatir kan ya? Iya, Bu. Rizky Fatir. Oke. Coba bisa nge-record? Oh, udah bisa ya. Oke, silakan lanjut diskusi dulu ya. Saya ke room yang lain dulu. Baik, Bu. Oke. Silakan dilanjutkan. Baik. Halo, kelompok 4. Siapa yang bisa record? Saya minta tolong buat satu orang record. Si Fania bisa? Coba saya masih nggak bisa, Bu. Masih. Udah saya kasih permission coba. Udah. Oke. Ya udah, dilanjutin diskusinya. Ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada sih. Belum. Ya udah, saya ke kelompok lain dulu ya. Silakan dilanjutkan ya. Oke. Halo, assalamualaikum. Kelompok 2, ada yang bisa nge-record? Saya coba satu orang. Adit bisa nge-record? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Dicoba udah? Udah belum, Bu? Udah. Oke, udah. Oke, dilanjutkan diskusinya ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa panggil saya dulu gitu. Saya ke kelompok lain dulu ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Aduh, gue kayak salah gerakan, sabar. Jadi di kelas namanya LKPD berapa, Pak? Mungkin. Ada kesulitan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, dilanjut ya. Kalau misalkan ada yang itu nanti boleh tanya saya. Saya leave dulu. Oke, Bu. Stabil, sedangkan harga emas cenderung stabil. Kalau kita lihat lagi tahun 99 sampai 2001 dua-duanya sama-sama tidak stabil. Tahun 2003 sampai 2009 dua-duanya naik. Hanya saja 2003 sampai 2007 naiknya IHSG itu tidak terkendali. Jadi jawabannya salah ya, Naya. Oke. Gimana? Kelompok 5? Sudah selesai. Oh gitu. Udah selesai? Ya, Bu. Sudah. Yang lainnya udah ngerti semua? Insya Allah. Ini hasil diskusi atau hasil jawaban satu orang nih? Oh enggak, kami kan berdiskusi, Iya, kan Bu. menjunjung tinggi sila keempat. Begitu. Oke. Berarti kalau udah beres nanti boleh balik ke main room ya? Oke. Bu, ini saya stop recordnya aja, Bu. Boleh stop recordnya. Tapi nanti saya minta satu orang buat ngejelasin ya. Satu orang buat ngejelasin. Oke, Dwi, silakan. Ya, itu pas presentasi aja nanti pas presentasi ya. Oke, saya leave room dulu. Saya ke kelompok yang lain dulu. Oke, Bu, makasih, Bu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih menunggu yang lain buat kembali ya. Sebentar ya, saya masih mau ngecek ada beberapa kelompok yang belum selesai diskusinya. Baik, Ibu. Oke. Ada yang mau bikin PPT-nya nggak? Bentar. Langsung taruh ini aja kan fotonya? Iya, langsung aja. Sudah selesai? Bentar, Bu. Oh iya. Masih PPT. Sip. Lanjut. Nggak apa-apa. Kita masih ada waktu tadi sampai 11.30 ya. Oh iya. Oke. Saya leave dulu ya. Saya ke grup yang lain. Halo, udah bener belum? Udah. Udah kelar. Mana? Kelompok ini bisa? Udah. Rehan gimana? Mau tunggu dulu. Udah nih, baru balik Rehan. Oh, udah. Kelompok ini ada yang mau ditanyain dulu? Bisa? Bismillah. Bisa, Bu. Oke. bisa, Bu. Oke, ya sudah. Saya ke kelompok lain deh. Ya berarti 25 kuadrat. Kuadrat kali C kuadrat 2,15 ya. Satu. Terus kurang satu. Bener gak? Benar. 25 Bilangan 5 kali 1,15. 28,75. Wait. No. Berapa? 28,75. Kalau S kuadrat tuh ragamnya kan ya? Ya betul, S kuadrat itu ragam. Oh ya. Kalau S simbangan baku. Kalian udah ngerjain yang Excel-nya belum? Maksudnya di tabelnya udah selesai? Yang tabel yang paling atas sih. Udah. Oh iya, oke. Sip. Oke, berarti udah bisa ya. Tapi ada beberapa yang belum. Terus. Oh, iya. Ya, mulai lagi. Akar 28,75. 5,36. Apa? 5,36. Ya, 5,36. Oke. Kalau udah nanti boleh langsung balik ke main room aja ya. Oke, Bu. Oke. Kita nggak mau dipindahin ke Word kan? Masnya pindahin ke PPT kan udah gini aja. Bentar ya, masih ada kelompok yang belum nih. Baik, Ibunda. Data distribusi. Ya, data distribusi. Oh, masih buat PPT-nya ya? Iya, Bu. Iya, Bu, sebentar. Masih Iya, dikit lagi. Oh, tadi data distribusi frekuensi. Bisa kelompok ini? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Oke, sip. Bagus, lancar ya. Saya back ke main room ya. Nanti kalau udah langsung balik aja ya. Oke, Bu.
Budian nih masuk nih. Budian mau nanya. Iya, gimana? Di simpang baku itu kita akar 28,75 jadinya. Ya, betul. Jadi akar simpangan baku itu kan akar dari ragam. Jadi kamu tinggal ngakarin yang 28,75 aja. Koma-koma berarti. Iya, nggak apa-apa. Ambil aja dua angka di belakang koma. Oke. 5,36. Iya, ambil dua angka di belakang koma. 5,36. Oke, ada 5,36. Ada lagi yang mau ditanyain dari kelompok ini? Ini udah bener, Bu. Iya, udah 28,75, 75 betul. Oke, udah selesai ya. Kalau udah boleh balik ke main room ya. Break room. Iya. Ini recordnya saya berhentiin, Bu. Oh iya, di recordnya diberhentiin aja. Makasih. Oke, makasih Fatir. Makasih Fatir dan kawan-kawan ya. Saya leave breakout room dulu. Oke, menunggu semuanya kembali ke breakout room ya. Sorry, menunggu semuanya kembali ke main room dari breakout room. Oke, masih menunggu. Tadi yang dari kelompok 1 ya, belum selesai. Masih ada sebentar. 4 orang lagi ya. Masih di breakout room. Naura, Rizvani, Marsha, sama Sabrina. Sebentar ya, nunggu mereka kembali. Oke, ini sudah kembali. Oke, silakan dinyalakan lagi kameranya. Ya, alhamdulillah sudah semuanya melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya akan ada presentasi ya. Akan ada presentasi, nanti saya minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing ya. Oke, langsung saja untuk kelompok pertama. Silakan kelompok pertama untuk share screen. Kelompok pertama ada Sabrina, Aura, Rizvani, sama Marsha. Oke, boleh silahkan langsung share screen dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk permasalahan yang pertama, yang menentukan simpangan rata-rata. Dan juga simpangan ragam dan simpangan baku. Boleh silahkan? Izin share screen ya, Bu. Iya, boleh share screen. Siapa yang bisa share screen? Oke, terima kasih Rizvani. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizvani Faradina dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang simpangan rata-rata bersama kelompok saya. Jadi diketahui di soal ada histogram di sebelah kiri. Nah, dari histogram ini kita bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Ini 60-64 itu frekuensinya 5, 65-69 frekuensinya 6, 70-74 frekuensinya 15, 75-79 frekuensinya 12, 80-84 frekuensinya 2. Oke. Setelah itu kita cari XI-nya. Nah, dari kelas pertama XI-nya itu 62, kelas kedua XI-nya itu 67, kelas ketiga 72, kelas keempat 77, sama kelas kelima 82. Oke. Setelah itu bilangnya 62 ya? Oh, iya, Bu. Oke, lanjut. Terus habis menentukan nilai XI-nya? Terus dikali FI-XI-nya jadi segitu. Oke. Total jadi 2.880. Ya. Terus kita cari X bar-nya, dapat 72. 72 dari FI fiksi
Ya. dibagi frekuensi. Oke, betul. Masya. Habis itu XI dikurang X bar. Hasilnya yang ada di tabel. Habis itu FI dikali XI min X bar. Oke. Hasilnya segitu, terus totalnya 160. Kemudian 160-nya dibagi frekuensi ya? Ya, 160 nilai simpangan rata-ratanya 160 dibagi frekuensi. Jadi hasilnya simpangan rata-ratanya Ini adalah? Dapat 4 simpangan rata-ratanya. Oke, sip. Udah ya? Udah, Bu. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kita lanjut dengan kelompok 2. Oke, kelompok 2 ada Adit, Alisha, Anissa, Rahma, dan Haifa. Boleh silakan satu orang untuk share screen. Oke, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai LKPD tentang soal mencari ragam dari nilai tengah. Oke, menggunakan nilai titik tengah ya. Oke. Menentukan nilai ragam dengan nilai tengah menggunakan rumus X kuadrat bar min X bar kuadrat. Jika X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI, dan dalam tabel diketahui sigma FI dikali XI sama dengan 2880, dibagi sigma FI-nya 40, maka diketahui rata-ratanya atau X bar-nya sama dengan 72. Oke. Lalu untuk mencari maka diketahui X bar kuadratnya sama dengan 72 kuadrat, menjadi 5184. Okay. Lalu yang kedua untuk X kuadrat barnya, ini rumusnya sigma FI dikali XI kuadrat per sigma FI. Dalam tabel diketahui bahwa itu yang pertama sigma FI dikali XI kuadratnya itu 208.510 dibagi sigma FI-nya yang 40, maka hasilnya sama dengan 5.212,75. Oke. Selanjutnya untuk mencari nilai ragam itu X kuadrat bar dikurang X bar kuadrat. 5.212,75 dikurang 5.184, jadi nilai ragamnya 28,75. Dan untuk mencari simpangan bakunya itu nilai ragam dikuadratin, jadi kuadrat dari 28,75 itu 5,36. Oke, selesai ya kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Kita lanjut kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Di sini ada Fatir, ya, Lovinki, ada Rehan. Oke, silahkan. Kita dari kelompok 3 ingin menjelaskan nomor 3. Ya. Silakan. Jadi pertama-tama dari histogram yang ada dijadiin ke tabel distribusi frekuensinya. Ya. Jadi di sini dapat lihat kelasnya jadi 60 sampai 64 dan seterusnya. Oke. Lalu frekuensinya 5, 6, 15, 12, dan 2. Di total menjadi 40. Lalu untuk D-nya, nolnya ditaruh di kelas yang ketiga. Jadi kelas yang lainnya tinggal mengikuti, jadi min 10, min 5, 0, dan negatif 5, 5, dan negatif 10. 10. Oke. Lalu frekuensinya dikalikan dengan DI-nya. Jadi negatif 50, negatif 30, 0, 60, dan 20. Di total hasilnya 0. Oke, hasilnya 0. Lalu mencari DI kuadrat. Negatif 10 dikuadratkan jadi 100 dan seterusnya. Jadi 25, 25, 0, 25, dan 100. Lalu frekuensi dikalikan DI kuadrat yang tadi. Jadinya 500, 150, 0, 300, dan 200. Oke. Di total menjadi 1150. Oke.
Selanjutnya. Habis itu dicari rata-ratanya yang DD bar, habis itu dari FI DI dibagi sigma FI itu 0. Ya. Dikuadratin juga 0. Habis itu dicari yang D kuadrat bar dari yang FI DI kuadrat dibagi sigma FI. Oke. Jadinya 28,75. Ya, 28,75 terus. Maka didapat Ya, nilai ragamnya. Nilai ragamnya ya 28,75 dikurangin 0. Oke. Hasilnya 28,75. Oke, selanjutnya. Habis itu simpangan bakunya tinggal diakarin jadinya 5,36. Oke, 5,36 ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Lanjut ya. Jadi dari dua kelompok tadi udah dapat nilai ragam yang sama ya. Dari dua kelompok tadi dapat nilai ragam dan nilai simpangan baku yang sama dengan cara yang berbeda. Oke, saya selanjutnya kelompok 4. Silakan untuk share screen. Kelompok 4 ada Aurel, Haura, Shivania, Fauzia, dan Devin. Oke, terima kasih Aurel. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi pertama kita masukin CI-nya dulu ke tabel. Jadi kelompok kami naruh nolnya itu di baris kedua. Jadi di baris pertamanya itu -1, lalu baris ketiganya 1, 2, dan 3. Lalu cari FICI-nya, jadi frekuensi dikali CI. Jadi 5 kali -1 sama dengan -5, 6 dikali 0, 0, 15 dikali 1, 15, 12 dikali 2, 24, dan 2 dikali 3, 6. Lalu ditotalin hasilnya jadi 40. Selanjutnya cari CI kuadratnya, jadi CI-nya tinggal dikuadrat. Jadi 1, 0, 1, 4, dan 9. Kemudian kita kaliin FI dengan CI kuadratnya, jadi -1 dikali. Jadi 5 dikali 1, 6 dikali 0, 15 dikali 1, 12 dikali 4, dan 2 kali 9. Lalu hasilnya dijumlahin lagi, totalnya 86. Cara mencari sebenarnya itu sama dengan sigma FICI per sigma FI sama dengan 40 per 40 hasilnya 1. Terus yang kedua tuh cari C bar kuadrat sama dengan 1 pangkat 1 pangkat 2 sama dengan 1. Terus habis itu cari C kuadrat bar sama dengan sigma FI CI kuadrat per sigma F1 FI ya? FI sama dengan 86 per 40 sama dengan 2,15. Oke. Terus untuk yang S kuadratnya sama dengan I kuadrat dikali C kuadrat bar dikurang C bar pangkat 2 sama dengan, berarti kan karena I-nya itu I-nya 5, berarti 25 dikali 1,15. Terus diperoleh dari nilai ragamnya itu 28,75. Oke. Untuk nilai terus lanjut ke cari simpangan bakunya. Jadi kan tadi ragamnya ketemu. Nyari simpangan bakunya itu akar dari nilai ragamnya, yaitu akar dari S kuadratnya, jadi akar 28,75 5,36. Oke, itu simpangan bakunya ya. Shivania, tadi S kuadratnya sama dengan I kuadrat. Itu I kuadratnya apa ya I-nya? Itu intervalnya. Oke, interval panjang kelas ya. Kelas. Oke, sip. Kelompok 4 ya. Jadi dengan cara yang berbeda lagi menggunakan nilai pengkodean ya. Pengkodean itu diperoleh hasil yang sama juga. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 4. Kita lanjut untuk kelompok terakhir. Kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk share hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Yang pertama, pernyataan pertama, simpangan baku perubahan tingkat inflasi merupakan yang terendah dibandingkan dengan simpangan baku perubahan IHSG maupun perubahan harga emas. Kita lihat dari tahun 85 sampai tahun 97. Boleh diperbesar itu, layarnya? Coba yang di grafik. Coba kita fokus ke grafik. Ya. Nah, pada grafik tersebut terlihat tahun 1985 sampai 1997 indeks inflasi sama perubahan yang harga emas itu cenderung stabil, tapi IHSG agak naik turun dan terlihat di situ perbedaannya. Nah, pada tahun 1997 sampai 1999 untuk perubahan harga emas dan IHSG itu naik. Atau tadi kata bahasanya Rehan jomplang ya. Tapi inflasi jomplangnya tidak terlalu parah. Nah, kemudian pada tahun 1999 ke 2009 itu cenderung stabil kenaikan dari inflasi, namun harga semen dari tahun harga emas maksudnya dari tahun 1999 ke tahun 2007 itu naik, sedangkan IHSG tahun 2003 sampai 2007 itu naik turun dan naik. Akhirnya kita dapat menarik kesimpulan apa? Bahwa perubahan kumulatif dari tingkat inflasi adalah yang paling rendah. Artinya pernyataan yang pertama adalah benar. Kemudian yang kedua, simpangan baku perubahan IHSG lebih kecil bila dibandingkan simpangan baku perubahan harga emas. Jawabannya salah. Coba kita lihat. IHSG yang agak warna keunguan pada tahun 1985 ke 1999 itu terlihat jomplangnya naik turun. Sedangkan harga emas itu cenderung stabil. Kemudian pada tahun 2003 di sana juga jomplangnya dari IHSG itu terlalu tinggi. Dan sedangkan 2003 sampai 2009 harga emas itu naiknya agak perlahan namun pasti tinggi. Nah, sedangkan IHSG naik, turun sedikit, naik menjelang tinggi. Jadi dapat ditarik kesimpulan, coba ke pernyataan bawah. Bahwa simpangan baku perubahan IHSG itu lebih kecil bila dibandingkan. Salah, seharusnya simpangan baku IHSG jauh lebih besar bila dibandingkan simpangan baku perubahan harga emas. Jadi pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 salah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 5, kelompok terakhir ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 5 dan beri aplaus untuk kita semua. Luar biasa ya. Jadi kalau dari tadi apa yang sudah disampaikan, ya, dari apa yang sudah tadi kalian sampaikan ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 itu semuanya sudah benar ya, sudah benar dalam menentukan simpangan rata-rata, dalam menentukan simpangan baku ya, baik menggunakan fiksi, pengkodean ataupun rataan simpangan. Kemudian untuk yang di soal terakhir ya, permasalahan terakhir itu, nah, ini saya ingin sedikit memperjelas ya tadi apa yang disampaikan oleh kelompok Dwicak ya, kelompok 5. Itu tadi disampaikan. Mungkin di sini kalau misalkan masih ada yang bingung ya, ini bisa dilihat. Jadi ketika kita mau bicara tentang ukuran penyebaran data gitu ya, kan penyebaran data itu kita mau melihat tadi sesuai definisi awal bahwa seberapa besar data itu menyebar gitu ya, dan seberapa besar simpangannya dari rata-rata atau ukuran pemusatan data tersebut seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, jadi sebelumnya di awal kali pertemuan kita pernah bahas tentang yang namanya jangkauan. Jangkauan itu juga merupakan salah satu dari pengukuran ukuran penyebaran data ya, jangkauan. Di mana jangkauan itu adalah nilai paling tinggi dikurangi nilai paling rendah seperti itu. Nah, simpangan baku gitu ya. Di sini kan bahas tentang simpangan baku ya. Jadi mungkin kita tidak bisa menghitung satu persatu ya. Dalam artian di sini ketika kita mau menghitung data satu persatu akan agak kesulitan nih. Kalau kita lihat kan di sini di tahun 1985 ya, ini mungkin di sini masih 0 gitu ya. Kemudian kita misalkan lihat di IHSG dulu yang bagian atas ya, indeks harga saham gabungan. Kemudian di sini kita bisa memprediksi berapa nih, 97 masih naiknya sedikit. Kemudian tahun 1989 segini. Kemudian 1991 turun lagi segini, kemudian naik lagi dan seterusnya.
dia naik turun ya di sini. Nah, cuman kan di sini kita tidak bisa melihat harga pastinya nih, karena kan hanya prediksi ya. Kalau ini 1.000 berarti ini mungkin sekitar 800-an, 800% dan seterusnya seperti itu. Nah, karena di situ agak kesulitan kita untuk menentukan nilai real dari setiap titik yang ada di dalam grafik, maka kita bisa menggunakan estimasi ya. Kita menggunakan perkiraan. Jadi seperti yang tadi dibilang oleh kelompok Duycak gitu ya, bahwa kita melihat simpangan baku gitu ya, ukuran penyebaran, maka kita lihat dari seberapa besar data itu menyebar. Nah, kalau kita lihat kan di sini pertama di IHSG yang agak ungu ini ya. Ini kan dia grafiknya naik, kemudian turun, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan seterusnya hingga di tahun ini dia memiliki simpangan yang sangat besar ya. Jadi sangat tinggi nih naiknya. Dari yang awalnya mungkin di sini hanya di bawah 1.000%, kemudian 2005 naik ada di sini ya. Hampir 2.000%, kemudian 2007 naik hampir 4.000 di sini, kemudian turun lagi 2007 dan naik lagi, naiknya sangat drastis gitu ya. Jadi naik turun sangat drastis. Maka dari grafik ini kita bisa menyatakan bahwa penyimpangannya itu sangat besar. Artinya simpangan bakunya untuk IHSG itu paling besar ya. Jadi IHSG itu paling besar. Simpangan bakunya ya, paling besar. Nah, sedangkan untuk yang kedua, harga emas di sini dia pertama naik ya. Naiknya cukup stabil sedikit. Artinya dia ada penyimpangan dari tahun ke tahun ya, peningkatan, tapi dari peningkatan itu tidak terlalu besar ya. Kemudian ini untuk yang harga emas. Nah, ketika mulai dari tahun 2005 gitu ya ke 2006, 2007, kemudian 2009 ini penyimpangannya sangat besar. Jadi kenaikannya begitu besar. Maka kita bisa mengatakan bahwa kenaikan harga emas itu yang kedua ya. Jadi tadi paling besar IHSG, kemudian yang kedua harga emas, baru yang ketiga ini adalah inflasi. Jadi inflasinya naik, ada penyimpangan dari tahun ke tahun, tapi dia tidak terlalu besar dibandingkan dengan emas maupun IHSG. Sehingga urutannya kalau kita mau melihat simpangan bakunya, maka dimulai dari simpangan baku yang ini, yang paling kecil ya, inflasi, kemudian yang kedua adalah harga emas, yang kemudian adalah IHSG gitu, indeks harga saham gabungan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di pernyataan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama ya simpangan bakunya tingkat inflasi merupakan yang terendah itu betul ya, jadi benar yang pernyataan pertama. Sedangkan yang kedua simpangan baku IHSG itu lebih kecil dibandingkan emas, itu salah ya, harusnya IHSG itu lebih besar. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sekarang kita beralih ke tes formatif ya. Oke, silahkan tes formatifnya kembali lagi ke joinmyquiz.com. Silahkan joinmyquiz.com, kemudian kalian boleh masukkan kodenya. Mohon maaf. Tunggu ya, ini sedang ada loading. Kita akan, sebelum masuk ke tes formatif, ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, langsung saja kita mulai tes formatif untuk ukuran penyebaran data ya. Dari menghitung simpangan rata-rata, simpangan baku, baik data tunggal maupun data kelompok. Silahkan masuk ke dalam quizisnya. Ini kodenya ya. 130190. Oke, baru 13 orang. Silakan, lanjut.
Kita ada 23 ya. 23 siswa. Silakan yang lain boleh masukkan lagi. Kalau ada yang terkendala di jaringan, boleh silakan mengabari saya ya. Oke, sudah 18, 19. 4 orang lagi. Oke, Aurel. 3 orang lagi. Silahkan 3 orang lagi. Ada yang kesulitan untuk masuk ke dalam quizzes? Boleh chat saya. Bu, sebentar. Saya lagi agak nge-lag sedikit bentar, Bu. Oh iya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ditunggu ya. Bu, tadi kodenya apa? Sebentar, maaf. Kodenya ini, Adit 130190. Oke. Oke, 1 orang lagi, silakan. Setelah Sabrina. Atau udah? Nggak ada yang bisa masuk lagi? Adit udah tadi? Oke, Adit udah bisa ya. Oke, udah pas. Kita mulai aja. Silahkan.
Oke, sudah hampir selesai semua. Silakan, ada Nisa, Klovinki. Sudah semuanya? Saifa tinggal satu orang lagi. Oke. Udah ya? Oke, udah semua. Oke, Marsha, Raihan pertama, Dwi Cek ketiga. Oke, selamat buat yang skor nilai paling tinggi ya. Berarti jawabannya benar dan ngerjainnya paling cepat. Oke. Wah, mantap. Ini udah hampir semuanya benar ya. Jadi sudah hampir semuanya itu 100% mengerjakannya. Jadi ini untuk penilaian formatifnya ya. Kita lihat ini tinggal 1, 2, 3, 4. Ada 5 peserta didik ya yang belum, ada 5 peserta didik yang nilainya belum sempurna. Oke. Oke ya. Sebentar. Oke, itu tadi dari hasil tes formatif ya. Nilainya ada beberapa yang nilainya masih belum sempurna, nggak apa-apa gitu ya, walaupun masih ada yang salah. Kita lanjut saja untuk ke refleksi ya, refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah,
kan tadi kita udah belajar nih ya dari awal gitu ya sampai tadi selesai tes formatif. Saya minta 1 atau 2 orang untuk refleksi pembelajaran kita hari ini. Coba kira-kira setelah belajar 1 laki-laki 1 perempuan ya, what do you feel? Kira-kira dari icon nomor 1, emoticon nomor 1 sampai 8, kira-kira kamu yang mana? Saya minta siapa ya? Siapa yang mau sukarela menyampaikan refleksinya? Atau saya yang tunjuk ya? Oke, saya minta cowok dulu, cowok 1 orang. Fatir deh, Fatir yang lagi senyum. Coba Tir, kalau dari 1 sampai 8, Fatir yang mana? Kira-kira habis belajar. 2 aja Bu, keren Bu 2. Oh, yang 2. Udah 2 aja. Ada lagi yang lain? Enggak. 2 dan 3 bisa bersamaan nggak? Enggak ya, 2. Oke. Oke, saya minta 1 yang perempuan. Coba saya minta Marsha. Coba Marsha kalau dari 1 sampai 8, Marsha ikonnya yang mana? 2 juga deh, Bu. Oh, Marsha 2 juga. Oke. Sama nih, berbintang-bintang kenapa? Nilai 100 tadi formatifnya ya. Coba kalau mudah-mudahan memang benar-benar ini ya, bersemangat berarti ya. Kalau berbintang-bintang tuh berarti dia nilai formatifnya 100 gitu. Oke, selain itu saya minta sebentar. Nah, tadi ya dari refleksi pembelajaran kita ada yang ingin disampaikan atau ada yang kurang dari pembelajaran tadi untuk perbaikan kita bersama-sama ke depannya, mungkin Dwi Cak? Kenapa Bu? Untuk Pembelajaran hari ini, kira-kira refleksi ada perbaikan apa nih untuk ke depannya agar pembelajaran lebih baik lagi? Baik itu dari saya maupun dari sisi kalian. Sejauh ini yang saya pantau sangat baik sekali, sangat memuaskan. Materi yang disampaikan juga enak, bahasanya lugas, mudah dimengerti, sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar dan ceria. Untuk kedepannya masukan sepertinya tidak ada, Bu. Oke, ya sudah. Terima kasih, Dwi Cak. Selanjutnya ya untuk evaluasi. Nah, untuk evaluasi secara garis besar ya, secara garis besar untuk evaluasi sudah belajar dengan baik seperti tadi yang Dwi Cak mungkin juga yang lain rasakan ya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah berjalan dengan lancar. Nah, untuk tes formatif tadi itu sudah saya sampaikan ya, ada 5 orang yang nilainya belum selesai gitu ya, belum sempurna di tes formatif tadi. Nah, untuk penilaian sikap, tadi kan saya di awal sudah bilang ya bahwa nanti kita ada nih penilaian sikap. Di mana penilaian sikap itu, ini ada 4 aspek yang saya lihat tadi ya. Ada bagaimana keaktifan dalam tanya jawab, menyelesaikan LKPD, kemudian berdiskusi bersama teman, dan tes formatif secara mandiri dan jujur. Nah, tadi ada nih yang saya lihat kayaknya pas Zoom itu, pas tadi lagi ngerjain, saya lirik-lirik gitu ya. Ini ada yang sambil buka-buka HP gitu ya. Jadi kalau misalkan full semua, skornya 4 ya, sangat baik. Tapi kalau misalkan ada salah satu yang miss nih, misalkan oh tadi nggak aktif nih diskusinya, kayak Ucup tadi ya agak diem nih. Jadi saya kasih poinnya 3, nggak apa-apa ya Ucup ya. Jadi ke depannya bisa lebih aktif lagi. Rifki juga tadi kayaknya agak nengok-nengok ya gitu. Tapi saya nggak tahu tuh nengoknya lihat HP karena lihat jam atau yang lain saya kurang tahu. Tapi jadi saya kasih skornya 3 nih, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi evaluasi kita bersama agar pembelajaran kedepannya bisa lebih baik lagi ya, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk simpulan, saya minta 1 orang coba Rehan Arif. Kira-kira simpulan pembelajaran kita hari ini apa? Ada Rehan? Nggak ada ya? Bu, Rehan internetnya Bu. Oh, kayaknya keluar ya. Oke, boleh Tadi 1 orang. Oke, kalau nggak ada Rehan Arif, berarti Rehan Zakwan coba. Sesama Rehan. Kira-kira apa? Kesimpulan pembelajaran hari ini kita udah belajar apa aja sih gitu? Tadi kita udah belajar simpangan rata-rata, data tunggal sama data kelompok, terus belajar ragam data tunggal data kelompok, sama belajar simpangan baku. Jadi mungkin kesimpulannya dari pembelajaran hari ini kita jadi bisa mengukur cara penyebaran data dengan cara-cara tersebut gitu sih Bu. Oke, terima kasih ya. Jadi udah belajar tentang simpangan rata-rata, simpangan baku, terus ya ragam gitu ya, dan ukuran penyebaran data secara umum seperti itu. Oke, 1 lagi, ada nggak sih inspirasi yang kamu dapatkan? Coba Sabrina. Kira-kira ada nggak dari pembelajaran kita kali ini, apa yang Sabrina dapatkan?
Kan tadi udah belajar tuh tentang penyebaran data, terus ada sedikit-sedikit aplikasinya gitu ya. Kira-kira dari situ Sabrina nanti ke depannya nih nanti apa ada minat-minat mau belajar statistik atau nanti minat, oh tadi kan lagi belajar saham tuh ya, tadi yang permasalahan ke 5 ya tadi yang dibahas di LKPD gitu. Atau ada hal lain yang Sabrina dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Di unmute dulu ya. Apa ya, Bu? Apa, Bu? Saya nggak tahu. Pokoknya saya enak deh, Bu, belajarnya, Bu. Asik gitu. Oke. Saya jadi ngerti gitu. Oke, berarti yang sudah dipelajari sudah paham ya Sabrina ya? Udah, alhamdulillah. Bagaimana mengukur penyebaran data seperti itu ya? Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Jadi nanti di masa depannya gitu ya, di masa depan kira-kira bermanfaat gitu, aplikasinya nyata dari pelajaran yang kita bisa pelajari hari ini. Oke, terima kasih Sabrina. Nah, selanjutnya untuk tindak lanjut ya, nanti kalian boleh lihat di bahan ajar gitu ya. Di sini nanti ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan lagi gitu ya di bagian bahan ajar. Jadi boleh silahkan untuk tindak lanjutnya karena tadi beberapa nilainya juga sudah bagus-bagus ya, nilainya sudah bagus-bagus. Di modul juga saya sudah berikan soal-soal, ada soal hotsnya juga gitu, nanti bisa dikerjakan lagi untuk tindak lanjut pembelajaran kita. Nah, selanjutnya kita sudah selesai ya, sebentar saya tutup dulu. Sebentar. Wait, saya stop share screen dulu. Sorry. Sebentar, sayanya laptopnya nge-lag sepertinya. Ini saya masih share screen nggak? Masih, Bu. Masih ya? Saya mau stop share nggak bisa ya? Sebentar. Kenapa ini? Oke, ya sudah. Sebentar. Zoom saya tiba-tiba nge-lag. Oke, ya sudah tidak apa-apa. Jadi pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan minggu depan kita akan melanjutkan dengan penilaian harian gitu ya. Jadi silakan dilanjutkan latihan-latihan soal di modulnya gitu untuk dikerjakan di rumah dan untuk persiapan untuk penilaian harian. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya gitu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Kenapa?